Pernah nggak sih kalian punya teman yang kesulitan belajar karena nggak bisa mendengar atau butuh waktu lebih lama memahami pelajaran? Kadang tanpa sadar mereka merasa berbeda bahkan tersisih padahal semua anak punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Assalamualaikum, hai kawan-kawan, nama saya Azka Nur Hafiza Salwa dengan NIM 123011149 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif dan penerapannya di sekolah inklusif. Menurut Pitanza dan kawan-kawan, tahun 2023, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama di lingkungan yang sama. Gerakan ini sudah mulai muncul di negara-negara Eropa Utara sekitar abad ke-20, lalu berkembang lewat Deklarasi Bangkok tahun 1991 yang menegaskan pendidikan untuk semua atau Education for All. Di Indonesia sendiri, konsep ini semakin dikenal setelah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sangat ditegaskan pada pasal kelima di bab keempat, yaitu di nomor 2, yaitu warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sejak itu, banyak sekolah mulai menerapkan sistem inklusif agar semua anak, termasuk ABK, bisa belajar bareng tanpa diskriminasi. Tujuannya selain memberikan akses belajar yang sama, juga menumbuhkan karakter peduli sosial dan menghargai perbedaan. Kalau pendidikan inklusif itu sistemnya, maka sekolah inklusif adalah tempatnya. Menurut Steinbeck dan Steinbeck pada tahun 1950, sekolah inklusif memberi kesempatan bagi semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, untuk belajar bersama di kelas yang sama. Sekolah inklusif memberikan manfaat yang besar bagi beberapa pihak. Pertama, bagi siswa, sekolah inklusif dapat mendorong kepercayaan diri mereka, dapat mendorong mereka agar mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan mereka agar lebih aktif, serta dapat belajar menerima, beradaptasi, dan mengatasi adanya perbedaan. Bagi orang tua, melalui sekolah inklusif, mereka dapat tahu bagaimana cara mendidik dan membimbing anak di rumah dengan baik menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Terakhir, bagi guru sendiri pun, sekolah inklusif dapat memberinya kesempatan dengan berbagai pengalaman, seperti bagaimana cara ia menyesuaikan model serta strategi pembelajaran, serta mengatasi tantangan-tantangan dalam membimbing, membina, dan melayani peserta didik. Model dari sekolah inklusif pun juga beragam, mulai dari kelas penuh inklusif yang mana itu merupakan kelas di mana gabungan antara anak ABK dan anak reguler bergabung pada dalam satu kelas. Lalu ada juga kelas pull out yang mana anak ABK dan reguler bergabung dalam satu kelas, namun kadang-kadang anak ABK dapat keluar dari kelas untuk mendapatkan bimbingan langsung dari pembimbing khusus. Dan juga terdapat kelas reguler cluster, yaitu anak ABK belajar bareng di kelas reguler, namun dalam kelompok khusus. Selain dari tiga itu, terdapat pula kelas reguler mix antara cluster dan pull out. Lalu ada kelas khusus dengan pengintegrasian. Dan terakhir kelas khusus penuh di sekolah reguler. Supaya pembelajaran inklusif dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama antara guru reguler, guru pendukung, serta tenaga ahli. Guru reguler akan mengajar di kelas seperti biasa, tapi menyesuaikan metode agar semua anak bisa paham. Metode itu dapat didapatkan dari guru pendukung, yang mana guru pendukung akan membantu dengan membuat strategi dan metode agar dapat disesuaikan dengan guru reguler. Guru pendukung juga dapat melakukan pendampingan khusus untuk anak ABK. Sedangkan tenaga ahli seperti psikolog atau terapis memberi masukan dan evaluasi sesuai kebutuhan anak. Contoh lainnya seperti ini, yang namanya sekolah inklusif selain memiliki guru wali kelas dan guru mata pelajaran, maka sekolah inklusif juga harus memiliki guru khusus dengan latar belakang sarjana pendidikan khusus. Guru khusus ini selain mengajar juga akan memberi pemahaman melalui diskusi kepada guru mapel dan wali kelas tentang ABK dari gaya belajarnya, karakternya, serta cara mengajar mereka. Dengan adanya diskusi kolaborasi ini, maka terbentuklah tim pengajaran. Dan dari tim ini, ketiga pihak ini memiliki kesepahaman tentang ABK dan berbakat sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan juga menyenangkan.
Di sini, guru reguler berperan utama dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan membuat RPP atau PPI yang sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Sementara guru pendukung membantu memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Keduanya akan saling bekerja sama agar setiap anak bisa belajar dan berkembang dengan optimal. Nah, jadi di sini pendidikan inklusif adalah langkah yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kebersamaan dalam pendidikan. Dengan adanya kerjasama semua pihak, sekolah bisa menjadi tempat yang ramah, adil, dan menyenangkan bagi semua anak tanpa terkecuali. Mari kita dukung pendidikan inklusif karena setiap anak berhak tumbuh dan belajar dengan cara mereka masing-masing dan mendapatkan pendidikan yang setara semuanya.